Pernah gak sih kamu ngerasa mimpi itu terlalu jauh, terlalu tinggi, terlalu sulit untuk dikejar? Seolah-olah cuma orang tertentu yang bisa sampai ke sana. Tapi cerita ini bakal ngebuktiin satu hal, bahwa kadang mimpi terbesar justru lahir dari tempat yang paling sederhana. Ini Veda Lufa mau liputan malam tahun baru nih ya? Iya. Oke, siap. Jangan lupa Mas. Ya Mas, disuruh. Ini mau liputan. Nama saya Veda Pratama. Saya dari Yogyakarta. Apa aja nanti? Liputan. Makan mania. Makan saja. Oke. Nyanyi. Di sebuah sudut kecil di Gunung Kidul, tanpa sorotan kamera, tanpa fasilitas mewah, seorang anak kecil mulai mengejar sesuatu yang bahkan belum dia pahami sepenuhnya. Namanya Veda Ega Pratama. Dia bukan anak sultan, dia bukan anak dengan jalur instan, tapi dia punya satu hal yang sering diremehkan banyak orang, sebuah ketekunan. Ayahnya seorang pembalap dan dari situlah semuanya dimulai. Bukan dari mimpi besar, tapi dari kebiasaan kecil, melihat, meniru, dan jatuh cinta tanpa sadar. Di usia 4 tahun, dia mulai dikenalkan dengan motor. Masih kecil, masih polos, tapi mungkin disitulah takdirnya mulai ditulis. Masuk usia 5 tahun, latihannya pun mulai serius. Dan di usia itu, dia sudah belajar satu hal yang berat. Jatuh itu bagian dari proses. Bayangkan anak kecil jatuh dari motor, bangkit lagi, jatuh lagi, tanpa tahu bahwa semua itu sedang membentuk masa depannya. Eka, halo bro. Sama siapa? Ayah. Ayahnya mana? Oh. Usia 6-8 tahun, dia masuk motocross, lintasan tanah, kotor, keras, kadang tidak ramah guys. Tapi justru di situ, dia belajar bertahan, belajar melawan rasa takut, dan belajar bahwa sakit itu bukan alasan untuk dia berhenti. Dan ini bagian yang paling mengena. Dia tidak latihan di sirkuit yang mewah, tidak ada aspal halus, tidak ada fasilitas modern. Tempat latihannya, parkiran pasar hewan. Mungkin bagi sebagian orang itu cuma tempat biasa, tapi bagi Veda kecil, itu adalah lintasan impiannya. Di sana dia berputar, berlatih, dan bermimpi. Tanpa penonton, tanpa tepuk tangan. Cuma ada suara mesin dan harapan kecil yang terus dia jaga. Melampaui prestasi ayah. Terus persiapannya apa biasanya kalau pas mau latihan ini? Tidur dulu ya. Kadang kita lupa bahwa mimpi besar tidak selalu dimulai dari tempat yang besar. Masuk usia 9 tahun, Veda mulai masuk road race. Ini bukan sekedar pindah jalur, ini langkah berani, langkah menuju dunia yang lebih kejam. Dari sini semuanya pun mulai berubah. Dia mulai ikut kompetisi, mulai merasakan tekanan, mulai merasakan arti dari kekalahan. Dan jujur, tidak semua perjalanan itu mulus. Ada momen di mana hasil tidak sesuai harapan. Ada momen di mana usaha terasa sia-sia. Tapi justru di situ letak asiknya. Terus menambah kedisiplinan, terus banyak. Nah menarik nih ya, yang dimaksud disiplin bisa nggak tahu? Disiplinnya diajarin itu apa? Ya di setiap hari itu bisa lebih bersih lagi, bisa lebih nggak ngawur gitu. Tahun 2019, dia jadi juara nasional, sebuah pencapaian yang besar. Tapi yang tidak terlihat orang adalah semua kegagalan yang datang sebelum itu. Semua jatuh yang tidak dihitung,
semua lelah yang tidak dia ceritakan. Dari sini pintu mulai terbuka. Veda masuk ke sistem pembinaan, mulai dilatih secara profesional, dan untuk pertama kalinya mimpinya mulai terlihat nyata. Langkah berikutnya Asia Talent Cup. Ini bukan lagi soal lokal, ini panggung Asia, tempat di mana semua orang punya mimpi yang sama untuk menjadi yang terbaik. We go then, here it is. That's what we missed then on the last lap. Odaki slinging it to the inside of Pratama. It is indeed. Tahun pertama, dia finish di posisi ke-8. Tidak buruk, tapi juga belum cukup. Dan di titik ini, banyak orang biasanya mulai ragu. Terlalu sulit, terlalu berat. Mungkin bukan jalannya, tapi tidak dengan Veda. Dia diam, dia belajar, dan dia kembali. Tahun berikutnya dia naik ke podium posisi 3. Senyumnya pun mulai terlihat, tapi dia tahu perjalanannya belum selesai. Dan akhirnya tahun 2023 dia berdiri di podium tertinggi, juara Asia Talent Cup. Bayangin momen itu. Seorang anak yang dulu latihannya di parkiran, sekarang menjadi anak yang terbaik di Asia. Itu bukan sekedar kemenangan, itu adalah bukti bahwa kerja keras tidak pernah bohong. Tapi mimpi besarnya belum tercapai. Langkah berikutnya Eropa, tempat di mana mimpi bisa hancur atau jadi kenyataan. Veda pun masuk ke Red Bull Rockies Cup. Di sini tidak ada yang lemah. Semuanya cepat, semuanya lapar akan kemenangan. Tahun pertama, dia finish di posisi 8. Cukup baik, tapi itu pun masih belum cukup. Dan lagi-lagi, dia memilih untuk tidak puas. Tahun berikutnya dia naik drastis, runner up. Dan satu momen yang mungkin tidak akan pernah dia lupakan, kemenangannya di Mugello, sirkuit legendaris tempat para bintang lahir. Dan di sana seorang anak dari Gunung Kidul mengangkat trofi. Kalau dipikir-pikir ini seperti mimpi, tapi ini nyata. Perjalanan berlanjut ke Junior GP, lebih sulit dan lebih teknis. Dan di sini dia belajar satu hal penting, bahwa menjadi hebat bukan cuma soal menang, tapi soal bertahan. Dan akhirnya tahun 2026, momen yang ditunggu itu datang. Veda Ega Pratama resmi naik ke Moto3. Ini bukan sekedar naik level, ini pintu menuju dunia yang selama ini dia impikan. Dan yang bikin semua orang terdiam, dia tidak datang untuk belajar, dia datang untuk bersaing. Di awal musim dia langsung ke grup depan, melawan para pembalap yang lebih berpengalaman, dan bahkan dia naik podium. Rocky tapi sudah berdiri di sana. Kadang takdir itu aneh sahabat semua. Apa yang dulu terasa mustahil, tiba-tiba jadi kenyataan. Sekarang Veda bukan cuma nama, dia adalah harapan. Harapan bagi banyak orang, harapan bagi Indonesia. Negara yang sudah lama menunggu seorang pembalap di level ini. Dan untuk pertama kalinya, kita tidak cuma berharap, kita pun mulai percaya bahwa ini bisa terjadi. Bahwa suatu hari nanti, bendera Indonesia akan berkibar di podium MotoGP. Dan di sana akan ada seorang pembalap yang dulu memulai semuanya dari tempat yang bahkan tidak dianggap. Parkiran pasar, tempat sederhana yang diam-diam melahirkan mimpi besar. Namanya Veda Ega Pratama.